Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bangunan sekolah menengah pertama negeri di Temanggung dibakar oleh siswanya sendiri. Pelaku ditangkap beberapa jam kemudian. Diduga karena kehabisan makanan di hutan, kawanan kera menyerbu permukiman warga di Sukoharjo. Untuk mengisi waktu libur sekolah, lapak penjualan hewan kurban di Jolotundo, Kota Semarang jadi tempat bermain anak. Petugas pemadam kebakaran Klaten mengevakuasi ponsel jutaan rupiah milik warga yang tercebur sumur. Petugas sampah harus menyelam ke dasar sumur karena ponsel tertimbun lumpur. Ada saja tugas pemadam kebakaran. Jika biasanya masuk sumur untuk mengevakuasi orang atau hewan, kali ini cukup berbeda. Di Desa Dronongawen, Klaten, petugas damkar masuk sumur untuk mengambil ponsel warga. Untuk bisa mengambil ponsel warga, petugas harus masuk dan menyelam di dasar sumur. Butuh waktu 20 menit mengambil ponsel di sumur sedalam 13 meter. Diameter sumur yang sempit dan ponsel yang tertimbun lumpur di dasar sumur jadi kendala petugas. Kalau kendalanya aksesnya yang terlalu sempit, Mas. HP sempat terkubur atau gimana? Terkubur di sedimentasi. Sempat Iya, harus pencarian dulu. Karena dasar sumur udah berlumpur. harus menyelam juga, Mas. Iya. HP jenis apa, Mas? Gimana? HP-nya jenis apa? HP-nya iPhone 11. Ponsel bisa masuk sumur saat pemilik hendak ke kamar mandi sambil mendengarkan musik. Ponsel yang ditaruh di triplek malah jatuh ke sumur. Itu pada hari Sabtu kan saya mau berangkat kerja, mau mandi dulu loh. Terus kan saya gabut tuh. HP-nya biasanya saya buat nyetel musik loh di kamar mandi. Terus saya taruh di atas sumur itu kan ada tripleknya. Terus saya taruh di situ biasanya nggak apa-apa, tapi kemarin tiba-tiba langsung jatuh. Terus minta tolongan damkar? Iya, tadi langsung meminta pertolongan damkar. Kenapa, Pak? Setelah dibantu damkar, akhirnya ponsel seharga 7 juta rupiah bisa diambil dari dasar sumur. Ponsel diperbaiki agar bisa dipakai untuk kerja sehari-hari. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Warga Sukoharjo resah karena kawanan kera dari kawasan bukit menyerbu permukiman. Kera-kera itu diduga kehabisan makanan sehingga nekat mengambil makan dari rumah warga. Sejak sebulan terakhir, warga Dusun Baseng, Desa Getan, Kecamatan Bulu Sukoharjo kedatangan tamu dari hutan. Kawanan kera ini mendatangi perumahan warga untuk mencari makan. Mereka mencari kesempatan untuk bisa masuk dan mengambil makanan di dalam rumah. Warga Desa Getan menduga kera-kera ini turun gunung karena stok makanan menipis seiring musim kemarau tiba. Kondisi ini membuat resah karena kera-kera masuk ke rumah lewat genting. Kalau diusir gitu, dia berani, malah ngelawan. Turunnya kera-kera itu mengganggu nggak Bu untuk warga sekitar Bu? Ya terus terang mengganggu, soalnya kalau lagi suka mainan di genteng, apalagi suka gituin genteng gitu, genteng-genteng pada roboh jatuh gitu. Kadang kalau lagi naruh makanan di lepon dibawa, makanan kucing aja dibawa. Tak sedikit warga yang bersiaga di depan rumah, terutama mereka yang memiliki warung. Katapel pun bersiaga di tangan untuk mengusir kera-kera yang datang. Makanannya sering nunggu biar niat gak ngambilin jajanan. sering ya itu? Sering. Tiap hari itu kurangnya? Ya. Itu kalau misalnya nggak dijaga, yang diambil apa aja itu makanan yang di warung? Snack kayak gini. Ya. Di pelintang di itu pakai katapel itu takut nggak mereka? Takut. Atau balik lagi? Takut. Ini bukan kali pertama kawanan kera ke permukiman warga. Tak jarang kera-kera ini juga menyerang lahan pertanian warga. Warga pun hanya bisa mengusir kawanan primata ini dengan alat seadanya. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo.
Untuk mencegah banjir karena tumpukan sampah, Polres Salatiga membersihkan Sungai Jetis. Dibantu komunitas relawan peduli lingkungan, polisi juga mengedukasi warga sekitar sungai untuk menjaga kebersihan. Kotornya Sungai Jetis mendorong Polres Salatiga dan relawan peduli lingkungan untuk bersih-bersih sampah. Sungai yang berada di tengah permukiman warga ini sering banjir karena sampah yang menumpuk. Ditambah lagi, kesadaran untuk menjaga lingkungan dari sampah cukup rendah. Beramai-ramai polisi dan warga mengangkut sampah di sungai yang berada di Sidorojlor, Salatiga. Jika sungainya bersih, kualitas airnya pun baik, apalagi sungai ini jadi sumber kehidupan. Kegiatan yang digelar untuk merayakan HUT ke-77 Bayangkara ini juga mengedukasi warga sekitar untuk menjaga ekosistem sungai dengan tidak buang sampah sembarangan. Oleh karenanya kami mengajak komunitas untuk membersihkan sungai ini, Sungai Jetis di Kelurahan Tingkirlor, Urangi, Kelurahan Sidorojlor. Kami berharap kegiatan kami memberikan manfaat dan memberikan edukasi, semoga masyarakat, dan kami berharap masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, sehingga merasa memiliki sungai ini sama-sama menjaga kebersihan, dan semoga tidak terjadi lagi banjir-banjir di tahun-tahun ke depan. Lewat program bersih-bersih sungai dan edukasi ini diharapkan Sungai Jetis bisa lebih bersih serta tidak banjir karena tumpukan sampah. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Ya, FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia U17. Berkaitan dengan hal tersebut, Wali Kota Solo siap mengajukan Stadion Manahan sebagai salah satu venue pertandingan Piala Dunia U17. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming telah mengusulkan Stadion Manahan sebagai salah satu venue pertandingan Piala Dunia U17. Menurut Gibran, fasilitas Stadion Manahan siap untuk menggelar pertandingan sepak bola tingkat internasional. Gibran akan segera berkoordinasi dengan Menpora dan Ketua Umum PSSI dan menyerahkan keputusan pada pihak PSSI dan FIFA. Saya sudah koordinasi dengan Pak Ketum PSSI, intinya nanti akan ditinjau kembali siapa-siapa, kota-kota mana saja yang akan dijadikan venue ya, bulan November nanti. Kalau dari segi fasilitas kami sudah siap, ya tenang aja. FIFA telah menunjuk Indonesia untuk menggantikan Peru menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 Jumat lalu. Peru dianggap gagal memenuhi persyaratan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggelar turnamen. 24 tim dari Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa akan berkompetisi dalam pertandingan yang dilaksanakan pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo.